Oke Minders, di video kali ini aku pengen ngomongin beberapa jenis kelainan seksual yang mungkin wajib kalian ketahui. Karena kali aja kalian memiliki salah satu di antaranya. So, stay tuned and let's find out. Pertama, kita bakal ngomongin tentang fetisisme. Beberapa orang dengan fetisisme baru bisa mencapai orgasme ketika mereka dihadapkan dengan benda mati yang umumnya bukan merupakan objek seksual. Misalnya nih, ada loh orang yang baru terangsang atau mencapai orgasmenya ketika melihat benda-benda seperti daleman wanita atau sepatu wanita. Ya, kalau celana dalam sama sepatu wanita yang biasa dipakai sama pasangannya kayaknya sedikit agak wajar sih. Tapi anehnya yang berbau fetisisme ini nggak selalu objek-objek yang menurut kita erotis loh. Kalian ada yang masih ingat nggak tentang kasus mahasiswa yang bisa terangsang sama orang yang dibungkus pakai kain jarik mirip pocong? Itu tuh fetisisme. Tapi emang fetis yang satu ini kehitung aneh banget sih. Ngelihat kayak gitu aja bagi beberapa orang udah serem banget. Lah, orang ini malah jadi sange. Oke, selain benda mati, ternyata pengidap fetisisme juga bisa terangsang sama anggota tubuh tertentu dari manusia. Mereka tuh kayak harus ngelihat ketiak, kaki, jari, atau bahkan rambut untuk mencapai orgasme. Sehingga orang-orang ini bisa mendapatkan kepuasan seksual hanya dengan melihat objek tubuh tertentu tanpa ada pasangan seksual di sana. Aku yakin pasti beberapa yang nonton video ini ada sedikit fetis dalam dirinya, yang mungkin terpikirkan sesekali aja atau bahkan setiap hari. Tapi selama pikiran-pikiran itu nggak mengganggu kalian atau orang yang ada di sekitar kalian dan nggak membuat kecanduan, dalam artian kalian nggak bisa orgasme tanpa menyalurkan pikiran fetis itu, maka dianggap nggak berbahaya kok. Berikutnya ada kelainan seksual yang bernama eksibisionisme. Kelainan seksual ini adalah suatu kondisi di mana seseorang baru bisa mencapai kepuasan seksual ketika ia memamerkan alat kelaminnya di depan umum, dan lebih parah lagi, melakukan masturbasi di depan umum. Bagi para pengidap eksibisionisme, mereka beranggapan bahwa orang-orang yang melihat atraksi mereka itu merasakan rangsangan yang sama seperti yang mereka rasakan. Jadi tuh mereka mikirnya kan sama-sama enak, ya udah dilakuin aja. Tapi rata-rata orang yang melihat para eksibisionisme ini jijik. Jadi kalau kalian sering terpikirkan untuk memamerkan alat kelamin kalian di depan umum, aku saranin segera ke psikiater. Di urutan berikutnya kita punya kelainan yang bernama pedofilia. Dalam hubungan seksual atau setidaknya membina suatu hubungan percintaan, hal yang normal kalau suka sama yang seumuran atau bahkan yang jauh lebih tua. Tapi beda halnya dengan pedofilia. Pedofilia, apapun alasannya, itu bukan suatu preferensi seksual, melainkan adalah gangguan jiwa. Mereka, para pedofil ini, memiliki ketertarikan seksual sama anak-anak kecil, umumnya yang berusia kurang dari 13 tahun. Para pedofil ini ngerinya, mereka tuh terangsang dan pengen berhubungan intim sama anak-anak kecil. Sehingga apapun alasannya, meskipun dibilang suka sama suka, tetap anak adalah satu-satunya yang akan menjadi korban di sini. Menurut studi kasus yang kubaca, para pedofil ini sering melakukan tindakan asusilanya kepada kerabat dekat, dan lebih bejatnya lagi kepada anak kandungnya sendiri. Memang agak sulit buat ngelihat seseorang itu pedofil atau enggak. Bahkan dokter pun kesulitan buat menegakkan diagnosanya. Tapi kita layaknya tetap waspada terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun kalau yang pedofil itu kalian, cepet-cepet diperiksain ya. Oke, kelainan mental berikutnya kita punya sadomasokisme. Sadomasokisme terdiri dari dua kata, yaitu sadisme yang artinya menyakiti dan masokisme yang artinya disakiti. Jadi kesimpulannya, sadomasokisme itu adalah suatu kelainan seksual di mana penderitanya merasakan kenikmatan seksual dan bahkan mencapai orgasme ketika mereka menyakiti orang lain atau bahkan disakiti oleh orang lain. Kekerasan pada gangguan seksual ini umumnya berupa pukulan dan gigitan yang bahkan bisa meninggalkan bekas lebam di tubuhnya. Namun pada tahapan yang udah parah, mereka bisa pakai alat-alat tertentu dan bahkan benda tajam ya, sehingga luka yang ditinggalkan bisa sangatlah mematikan. Bahkan ya, para penderita sadomasokisme ini sering banget menempatkan nyawa mereka di ujung tanduk buat
dapetin orgasme. Misalnya ya, mereka tuh rela banget dicekik hingga mau mati cuman buat mendapatkan kepuasan seksual yang berkali-kali lipat. Jadi kalau kalian pas berhubungan seksual sama pasangan kalian, sering ada adegan-adegan kekerasannya, hati-hati ya, nanti malah kecanduan loh. Kelainan seksual terakhir yang akan dibahas yaitu voyeurisme. Voyeurisme adalah kelainan seksual di mana penderitanya senang buat gesek-gesekin alat kelaminnya di tubuh orang lain tanpa persetujuan si korban. Hal ini umumnya dilakukan di tempat umum yang ramai, misalnya di dalam kereta api ataupun bis yang kondisinya berdesak-desakan gitu, sehingga gampang buat nempel dan melancarkan aksinya. Sayangnya meskipun ramai, biasanya para korban gak bisa ngapa-ngapain karena rasa takut yang terjadi dan juga malu. Sedangkan bejatnya para pelaku ini sedang enak-enaknya merasakan klimaks mereka hingga ejakulasi. Rangsangan seksual yang diperoleh pengidap voyeurisme muncul karena keseruan yang mereka rasakan ketika melakukannya di depan umum dengan orang yang mereka nggak kenal dan tanpa melihat wajah mereka pula. Oke Menders, dari kelima gangguan ini, pernah gak sih kalian bayangin dalam pikiran kalian buat ngelakuinnya? Atau jangan-jangan salah satu dari kalian yang nonton video ini merupakan pengidapnya? Bila iya, tenang dulu, belum tentu apa yang kalian pikirkan atau lakukan termasuk dari 5 kelainan seksual yang kusebutin tadi. Asalkan pikiran-pikiran itu nggak datang terus-menerus setiap hari hingga mengganggu aktivitas kalian atau bahkan mengganggu orang-orang terdekat kalian. Sebenarnya masih aman kok. Tapi kalau mengganggu baik kalian maupun orang terdekat kalian, maka aku saranin langsung konsultasi ke psikolog atau psikiater. Saranku, jangan takut dan jangan ragu. Di dunia medis gak bakal ada yang menjudge kalian kok. Lagian kalau kalian pertahankan pikiran dan tindakan yang aneh itu, malah nantinya akan berujung buruk, yang nanti mungkin akan terjadi tindakan kriminal karena nafsu yang tak tertahankan itu. Oke, sekian dulu video kali ini. Like kalau kalian suka, dislike juga boleh. Tapi jangan lupa subscribe ya, karena subscribe membuat kalian bahagia. Gak sih, sebenarnya aku yang bahagia. Tambah semangat bikin videonya karena support kalian. So, seperti biasa, last question Menders. Yakin kalian gak ada kelainan seksual? Lanjut di komen ya.